Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 50. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Setelah tiba-tiba menyadari kebenaran, Shen Qingqiu setengah ngeri dan gelisah, setengah sedih dan marah. Dia segera mengangkat kakinya untuk menendang. Luo Binghe tidak menghindar atau menepis. Dia menerima tendangan langsung, tetapi dia tidak mundur satu langkah pun. Dia bahkan menolak untuk melepaskannya dan terus memegang Shen Qingqiu, terlihat marah dan bersalah saat dia bertanya, "Tidak bisakah aku melakukannya, bahkan dalam mimpi?" Cepat bangun, meskipun kamu sedang bermimpi, aku bukanlah sesuatu yang kamu buat sambil bermimpi, oke? Aku tidak bisa menamparnya sampai bangun, tapi aku juga tidak bisa membiarkan dia terus melanjutkan tidur yang kacau ini. Inilah yang sebenarnya disebut terjebak di antara palu dan landasan. Shen Qingqiu belum memikirkan apapun untuk mengaum agar menenangkan suasana hatinya ketika, karena lengah, punggungnya terbanting ke bambu hijau dan didorong ke atasnya. Luo Binghe menundukkan kepalanya dan menekannya lagi. Ini bukan pertama kalinya Shen Qingqiu dicium, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman yang sangat nyata bahwa orang ini bisa menjadi gila dan menggigit bibirnya kapan saja. Di sela nafas mereka yang kacau, Luo Binghe berbisik, "Shizun, aku salah." Shen Qingqiu akhirnya berhasil menarik tangannya dan menekannya ke dada Luo Binghe. Dia benar-benar tidak ingin membuat postur yang sama dengan wanita dari keluarga baik-baik yang menolak bajingan, tetapi apakah penampilan Luo Binghe tampak seperti seseorang yang mengerti bahwa dia salah? Shen Qingqiu adalah orang yang salah, benar-benar salah, seluruhnya dan sepenuhnya salah. Apa itu istilah angin dari gua kosong? Gosip Jianghu semuanya didasarkan pada bukti ilmiah. Setiap penggosip pasti seorang malaikat yang bisa melihat esensi realitas melalui penampilan di kehidupan masa lalu mereka. Dia tidak membesarkan protagonis laki-laki menjadi aseksual, dan itu juga bukan masalah dia menjadi masokis. Kebenarannya jauh lebih mengerikan daripada pilihan-pilihan itu. Dia telah membesarkan protagonis laki-laki menjadi gay. Tidak heran dia belum mengambil seorang istri pun dan haremnya dalam keadaan yang begitu mengerikan. Wanita sudah tidak mampu menarik minatnya dan tidak bisa dikaitkan dengan tingkat kesejukannya. Apa-apaan ini? Shen Qingqiu menolak untuk menyerah, tidak berusaha untuk berjuang dan dengan keras kepala melawan. Saat dia sedang mempertimbangkan nasib mana yang lebih menyedihkan antara meledakkan dirinya sendiri lagi vs menendang area kunci Luo Binghe. Luo Binghe tiba-tiba melepaskannya. Dia menatap pusaran awan yang berputar-putar di langit di atas mereka dan wajahnya tiba-tiba berubah suram. Dalam sekejap, pemandangan dan sosok di depan mata Shen Qingqiu runtuh dan menghilang, hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Shen Qingqiu melompat ke atap aula utama istana Huanhua. Ini adalah dunia nyata yang sebenarnya. Shen Qingqiu mengambil nafas yang kuat untuk beberapa saat. Setelah akhirnya menenangkan pikirannya dengan banyak kesulitan, dia terkejut melihat nyala api menerangi seluruh area aula utama. Dering berbagai lonceng alarm bercampur menjadi satu. Dia menjulurkan kepalanya, bajunya terus-menerus terurai tertiup angin malam. Dari atas ke bawah, lentera yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sisi ini. Berbagai departemen murid istana Huanhua saat ini membanjiri ke sini dari segala arah. Ke pangkalan kalian, semua departemen dengarkan pesanan, ke pangkalan kalian. Seseorang mengutuk, masuk lagi. Sudah berapa kali invasi ini? Apakah ada satu pencegahan yang berhasil? Shen Qingqiu sangat gembira. Invasi adalah situasi terbaik baginya untuk memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Siapa yang peduli tentang darah iblis surgawi itu? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan pentingnya integritas? Aku pergi dulu, kita bisa bicara nanti, selamat tinggal. Dia belum melayangkan dua langkah ketika dia mendengar seseorang berteriak. Dia pergi menuju paviliun Huanhua, bentuk formasi awam untuk menghentikan Liu Qingge. Kaki Shen Qingqiu terpeleset, dan dia segera berbalik untuk kembali.
Sial, Liu Qingge harus datang saat ini. Tidak mungkin Shen Qingqiu bisa melemparkannya ke Luo Binghe yang benar-benar rusak yang berada di tengah-tengah melempar pitam, bukan. Paviliun Huanhua adalah tempat dinasti Tuan Istana sebelumnya berkultivasi dan tinggal dan tidak jauh dari lokasinya saat ini. Shen Qingqiu melompat dari atap dalam beberapa langkah dan bergabung dengan pasukan besar yang bergegas. Bahkan, sebelum mereka memasuki Paviliun Huanhua, gelombang udara dingin yang kuat menyambut mereka secara langsung. Dari dalam terdengar teriakan kemarahan yang penuh dengan niat membunuh. Nyah. Ketika kerumunan orang mendengar bel alarm, beberapa murid yang tidak sadar telah mendobrak pintu. Lusinan orang di barisan depan kerumunan semua dikirim terbang oleh gelombang energi yang sangat kuat. Shen Qingqiu, yang berada di kelompok orang berikutnya, berhasil menghindari serangan itu dengan sempurna dan memilih posisi yang baik. Memancing di air keruh, dia memancing ke dalam. Tepat saat dia memasuki pintu, merinding muncul di kulitnya karena dingin yang membekukan. Seluruh paviliun Huanhua tampaknya telah menjadi gua es yang sangat besar. Sekadar mengambil satu langkah ke dalam seperti melangkah ke dunia es dan salju yang membeku. Udara dingin mengalir ke lengan dan jubah Shen Qingqiu, dan keringat dingin di dahi dan punggung tangannya dengan cepat membeku menjadi lapisan es tipis. Bisa dibayangkan betapa dinginnya ruangan itu. Tidak hanya suhunya yang sangat rendah, tetapi dinding di semua sisi juga tertutup rapat dan pintu serta jendela semuanya kedap udara. Seluruh ruangan itu dingin dan gelap. Jika bukan karena penyusup yaitu Liu Qingge, pimpinan kantor penghancuran Gunung Changqiong, secara paksa membuka celah besar, seluruh tempat akan menyerupai peti mati es. Di atas meja tempat duduk di tengah paviliun, sebuah tirai setengah ditarik ke belakang. Beberapa jubah luar hitam dan putih bertumpuk berantakan di sisi meja. Luo Binghe sendiri hanya mengenakan pakaian dalamnya, terlihat seperti baru saja bangun dari tempat tidurnya. Rambut hitamnya terurai dan tergerai, pakaiannya tidak teratur, garis lehernya bengkok dan terbuka. Wajahnya putih pucat, tetapi di bibirnya ada sentuhan merah darah. Cahaya dingin melintas di matanya, energi mengerikan itu memberikan tekanan luar biasa. Ujung tajam pedangnya terlihat dan postur tubuhnya adalah salah satu persiapan untuk pertempuran. 7 langkah menjauh, tepat menghadapnya, tulang tangan pedang Liu Qingge menonjol secara eksplosif dari cengkeramannya. Seluruh wajahnya hijau dan biru. Liu Qingge menatap Luo Binghe yang teduh dan tenang yang duduk di atas meja. Dia mengucapkan setiap suku kata, "Kau bajingan." Pada pedang Cheng Luan, energi spiritual dan niat membunuh meningkat dengan kekerasan yang tajam. Shen Qingqiu dengan waspada melirik bola-balik di antara kedua sisi. Namun, hanya dengan melihat satu kali ke arah yang diarahkan pedang Liu Qingge, dalam pikirannya, dia bisa mendengar suara potongan terakhir dari pandangan dunianya, yang mati-matian menolak benar-benar hancur. Tangan kanan Luo Binghe ditempatkan pada pedang Xin Mo yang tidak pernah lepas dari sisinya, dan bilah seputih salju telah meninggalkan sarungnya setengahnya, di sisi lain, tangan kirinya memegang seseorang. Alih-alih mengatakan itu adalah seseorang, akan lebih baik untuk mengatakan itu adalah mayat, benar-benar tidak bernyawa, kepala tertunduk, anggota tubuh lemah, tetapi sangat lembut.